Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Ungkapan tersebut seolah menggambarkan situasi yang kini dihadapi oleh Lisa Mariana. Di tengah laporan Ridwan Kamil atas dugaan pencemaran nama baik, ia juga kini dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara terkait dugaan penyebaran video asusila. Hal tersebut diungkap oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Seperti diketahui, tak lama setelah klaim memiliki hubungan gelap dengan RK, di jagat maya beredar dua video syur yang diduga kuat menampilkan Lisa bersama seorang pria bertato. Lebih lanjut, Hotman juga menduga keras bahwa dalam video tersebut kedua pemerannya sukarela merekam adegan tanpa adanya unsur paksaan. Anda dengar soal video, dugaan video porno tersebut sudah dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara ke Polda Jabar. Saya nggak tahu apakah itu Aliansi Advokat Independen atau kuasa hukumnya RK, saya nggak tahu. Tapi kalau melihat Aliansi Advokat Nusantara sepertinya adalah aliansi independen, bukan kuasa hukum. Kalau melihat video itu saya nggak tahu persis siapa di dalamnya, walaupun saya bisa menduga cewek itu siapa, tapi kelihatan dibuat sukarela karena memang dua-duanya mengatur posisi yang enak-enak dan videonya diarahkan. Berarti itu bukan direkam orang, tapi memang merekam sendiri gitu loh, yang enak-enak. Hotman Paris menilai bahwa keberadaan video tak pantas itu dapat menjadi bukti yang meruntuhkan kredibilitas Lisa di mata hukum. Menurutnya, penyebaran konten tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak moral generasi muda. Ia juga mengingatkan bahwa siapapun yang terlibat dalam pembuatan atau penyebaran video, termasuk seorang pria yang ada di dalamnya, dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Ia juga menambahkan bahwa individu yang dianggap lalai karena menyimpan konten sensitif di perangkat pribadi mereka sehingga memicu dampak hukum. Bisa mengatakan banyak contoh serupa kasus-kasus lain ternyata masuk semuanya, termasuk yang siapa lagu apa, lagu si A apa tuh? Buka dulu topeng. Itu dia. Buka dulu topeng. Itu masuk. Padahal dia kan tidak menyebarkan, dia hanya dianggap lalai karena dia menyimpannya di laptop sama ponakannya diambil. Ya mereka ada viral lagi, pasangan lain sukarela membuat dan ternyata viral, masuk juga. Ya, itu. Lalu lanjut. Oke. Kalian harusnya bisa memahami. Ya, itu saja. Karena yang saya tahu, ini video saya mendapatkan dari salah satu netizen dan juga beberapa kerabat yang ternyata ini bisa diunggah di internet lalu berbayar dan diposting secara sadar dan sengaja. Saya pikir ini bukan untuk pertontonan orang-orang dan ini bukan contoh yang baik untuk seorang influencer ataupun apapun itu ya. Jadi alangkah baiknya kalian bisa menerima ini, menerima pesan saya ini dengan amat sangat cukup objektif. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengungkapkan bahwa ada pasangan lain yang secara sukarela membuat dan menyebarkan konten serupa yang kemudian berujung pada masalah hukum, seperti beberapa kasus sebelumnya yang bahkan menyeret sejumlah nama publik figur ternama. Ia pun turut menyoroti aspek identitas dalam kasus yang tengah menjadi sorotan dengan menyebut ciri khas seperti tato yang dapat menjadi petunjuk dalam analisis video yang beredar. Kalau itu dibuat kalau ya dibuat sukarela, yaitu dalam kasus-kasus lama orang lain kena semua. Ini baru aja lihat di akun, saya nggak posting, tapi ada itu di akun lagi banyak itu viral itu pasangan yang sukarela gitu loh, merekam sendiri, ya kan? Anda bisa lihat cluenya dari tato di belakang aja. Lihat tato di belakang.
terus bandingkan dengan tato waktu ada cewek nginap di villa gua. Udah itu aja. Saya nggak tahu siapa itu cewek, tapi tatonya sepertinya gua kenal. Ini cocok nggak secara ilmu IT? Nah, saya katakan 80-90% identik, cocok dengan antara gambar dengan objek bergerak, ya, yaitu dalam hal ini perempuan tersebut cocok dengan apa yang ada di image tadi itu. Wanita yang diam dengan wanita yang ada. Ya, key points namanya, key points. Titik-titik kunci. Ya. Jadi ada di sekitar otot mata, ya, garis hidung, ya, bentuk mulut, terus bentuk telinga, warna rambut, terus tadi itu ornamen-ornamen, aksesoris yang ada di tubuhnya. Dalam hal ini yang paling kontras terlihat adalah tatunya, ya, bentuk tatunya saya lihat cocok itu. Jadi 80-90% matching, ya, cocok, identik dengan apa yang foto, yang diam dengan apa yang... Sebelumnya, Lisa mengaku bahwa dirinya pertama kali dikenalkan kepada Ridwan Kamil oleh Ayu Aulia pada tahun 2021. Perkenalan itu berlanjut ke media sosial hingga akhirnya di bulan Mei, RK sendiri yang mengirimkan direct message atau DM Instagram kepadanya. Namun yang mengejutkan saat itu, Lisa diminta untuk membuat sebuah video syur atas permintaan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Saat mengetahui bahwa RK yang meminta untuk membuat video tersebut, Lisa mengaku sempat syok dan tidak percaya. Hingga akhirnya ia langsung melakukan panggilan video call untuk memastikannya. Terlebih menurut Lisa, ia diimingi mendapatkan bayaran senilai 50 juta rupiah hingga akhirnya mau menerima tawaran tersebut. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa, Kak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mem-DM saya sendiri ke Instagram. Oh, mungkin itu petisinya, saya nggak tahu. Langsung video call dan saya kaget, hah? Gitu. Oh, ini Pak RK. Ya, karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Berbagai isu yang bergulir panas membuat Lisa akhirnya dituding bukan hanya pelakor, namun juga wanita bayaran pemuas nafsu pria. Apalagi beberapa waktu lalu beredar sebuah video syur yang diduga mirip dirinya di jagat maya. Saat dikonfirmasi terkait benarkah ia merupakan wanita dalam konten tersebut, Lisa maupun kuasa hukumnya seolah enggan memberikan jawaban yang gamblang. Namun Lisa tiba-tiba menangis sambil mengatakan bahwa semua orang memiliki masa lalu. Untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihak lain seperti apa. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal. Kalau benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu. Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya mungkin semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung. Di tengah berbagai kasus hukum yang tengah membayanginya, Lisa Mariana kini tengah semakin sibuk mempercantik dirinya. Diketahui berangkat ke Malaysia pada 20 Mei 2025 dan bertemu dengan dokter spesialis Abdul Ghafur Mubarak untuk menjalani tindakan bariatrik atau operasi potong lambung. Dalam unggahan di media sosial memperlihatkan Lisa menjalani hari-harinya dengan porsi
porsi makan yang lebih sedikit. Dalam prosedur yang dijalaninya, lambung Lisa dipotong sekitar 70%, menyisakan hanya sekitar 25% dari ukuran aslinya. Selain itu, dilakukan prosedur bypass sepanjang 200 cm yang biasanya mencakup seluruh usus kecil untuk mengoptimalkan menurunkan berat badan. Jadi lambungnya dipotong sebanyak 70%, 70 ke 75%. So tinggalannya hanya 20-25%, 25 ke 20%. Dan lambung dan bypassnya, pintasannya adalah sebanyak 200 cm. So biasanya kita akan kira seluruh usus kecil dan kita akan pastikan bahawa at least ada 300 cm bakinya. Dan kita akan bypass mengikut. Jadi Lisa beratnya lebih 108 kilo ya, 110, 112. Jadi operasi bariatrik yang sesuai untuk Lisa kalau hanya operasi potong lambung ya, operasi sleeve gastrectomy, mungkin ia tidak cukup untuk memberinya penurunan berat badan yang optimal. So kita buat keputusan untuk menambah satu bypass yang dipanggil PJB, Proximal Jejunal Bypass, iaitu pintasan kepada usus kecil untuk membantu beliau untuk kurus dengan lebih banyak. Tambahannya juga kita juga membuat operasi sleeve ke atas beliau. Tapi efek operasinya mungkin operasinya boleh membantunya untuk hilang 35-40 kilo begitu. So kalau kita tolak 110, 35, 40 kilo, masih ada bakian sebanyak 70 kilo ya. So daripada 70 mau ke 45, ada mungkin Lisa harus buat usaha sendiri juga. Maksudnya dia harus diet, dia harus exercise, dia harus mungkin ada penambahan ubat. Contohnya ubat SGLT1 agonist macam Ozempic, Mounjaro, Wegovy. Ubat-ubat ni pun boleh kebiasaannya kebanyakan pasiennya akan hilang 70% daripada berat badan berlebihan dalam masa 6 bulan ke setahun. Oh iya, insecure iya. Aku ngumpet loh. Itu karena masih gemuk banget, kan juga masih gemuk banget gitu. Tapi untuk membangun kepercayaan dirimu mungkin seperti apa sih, Kak? Banyak support dari teman-teman untuk blow up gitu. Apalagi dengan aku yang gemuk nih sekarang nih. Gitu kan. Jadi harus ekstra perawatannya.